Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi jabatan pengawas sekolah menuju pendamping sekolah, peluang dan tantangan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 mengatur tentang penyederhanaan jabatan di lingkungan pemerintahan, termasuk pengintegrasian beberapa jabatan fungsional tertentu ke dalam jabatan fungsional lain. Salah satu jabatan yang terdampak adalah pengawas sekolah, yang diubah menjadi pendamping sekolah. Perubahan ini bukan berarti jabatan pengawas sekolah dihapus sepenuhnya, tetapi lebih kepada restrukturisasi atau penyesuaian fungsi dalam rangka efisiensi birokrasi. Penjelasan kebijakan. 1. Perubahan fungsi, bukan penghapusan total. Pengalihan jabatan pengawas sekolah menjadi pendamping sekolah, menekankan fokus baru pada peran yang lebih mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan. Perubahan ini bertujuan untuk menjawab tantangan baru di sektor pendidikan sekaligus menyesuaikan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, pendamping sekolah diharapkan tidak hanya membantu guru, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pengembangan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif. Lebih jauh lagi, pendamping sekolah dapat berperan sebagai mitra strategis dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik di sekolah, memberikan solusi yang relevan, serta mendorong penerapan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi yang semakin dibutuhkan di era modern. Dengan demikian, pendamping sekolah tidak hanya menjadi figur pembantu, tetapi juga menjadi fasilitator utama dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih dinamis. 2. Dampak dan tugas dan wewenang. Dengan restrukturisasi ini, terdapat perubahan signifikan dalam tugas dan wewenang. Jika sebelumnya pengawas sekolah berfokus pada supervisi dan penjaminan mutu pendidikan melalui evaluasi formal, maka pendamping sekolah lebih diarahkan untuk mendampingi guru secara langsung dalam praktik pengajaran sehari-hari. Hal ini mencakup memberikan umpan balik konstruktif, mendukung inovasi pembelajaran, serta membangun kolaborasi antara pendidik dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat satuan pendidikan. Lebih rinci, pendamping sekolah diharapkan memiliki kemampuan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru dalam perencanaan pembelajaran, mengembangkan program peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan, melakukan monitoring terhadap implementasi kurikulum secara praktis di ruang kelas, mendorong adopsi pendekatan pengajaran yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan siswa. 3. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi. Beberapa alasan utama yang mendasari langkah ini meliputi efisiensi dan efektivitas. Dengan mengintegrasikan beberapa jabatan fungsional, pengelolaan sumber daya manusia diharapkan menjadi lebih efisien dan terarah. Pengurangan tumpang tindih. Banyak jabatan yang memiliki fungsi serupa dihapus atau disatukan untuk menghindari duplikasi tugas. Responsivitas terhadap kebutuhan pendidikan. Jabatan baru dirancang agar lebih adaptif dalam menghadapi tantangan pendidikan modern, seperti digitalisasi pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru. Restrukturisasi ini diharapkan juga dapat mengurangi birokrasi yang selama ini dianggap menghambat pengambilan keputusan cepat di sektor pendidikan. Pendamping sekolah akan difokuskan pada tugas-tugas yang benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran. 4. Kekhawatiran dan tantangan. Meski kebijakan ini memiliki tujuan positif, beberapa pihak menyampaikan kekhawatiran terkait implementasinya. Kesan mendowngrade jabatan. Sebagian besar pengawas sekolah merasa bahwa perubahan nomenklatur ini dapat menurunkan status atau derajat profesionalisme jabatan mereka. Kehilangan kompetensi supervisi. Peran pengawas sekolah yang memiliki kompetensi spesifik dalam supervisi pendidikan mungkin tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh pendamping sekolah, terutama jika pendamping tidak mendapatkan pelatihan yang memadai. Keselarasan dalam pelaksanaan. Penting untuk memastikan bahwa tugas pendamping sekolah tetap selaras dengan kebutuhan supervisi pendidikan, sehingga tidak terjadi penurunan kualitas pembinaan guru. Penyesuaian beban kerja. Perubahan tugas ini memerlukan penyesuaian dalam beban kerja pendamping sekolah, yang berpotensi meningkatkan tekanan jika tidak dikelola dengan baik. 5. Peluang yang ditawarkan. Namun demikian, kebijakan ini juga membuka peluang untuk menciptakan pola baru dalam pembinaan pendidikan. Peningkatan kolaborasi.
Pendamping sekolah dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Penerapan praktik terbaik. Dengan pendekatan yang lebih terfokus, pendamping sekolah dapat menjadi agen perubahan yang membawa praktik pendidikan terbaik ke tingkat sekolah. Penguatan kompetensi guru. Melalui pendampingan langsung, guru memiliki peluang untuk mendapatkan pembinaan yang lebih personal dan relevan dengan tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Kesimpulan dan rekomendasi. Jabatan pengawas sekolah tidak dihapus total, tetapi diubah menjadi pendamping sekolah sebagai bagian dari upaya restrukturisasi birokrasi. Perubahan ini membawa tantangan sekaligus peluang bagi dunia pendidikan Indonesia. Agar implementasi kebijakan ini berhasil, langkah-langkah berikut perlu diperhatikan. Pelatihan khusus. Memberikan pelatihan intensif bagi pendamping sekolah, agar mereka dapat menjalankan fungsi supervisi dan pendampingan secara optimal. 2. Panduan kerja yang jelas. Menyediakan pedoman teknis jika tugas pendamping sekolah dapat dilakukan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi. 3. Pengawasan berkelanjutan. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan ini untuk memastikan dampaknya terhadap mutu pendidikan. 4. Keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan kepala sekolah, guru, dan komunitas pendidikan lainnya dalam proses transisi untuk memastikan kebijakan ini diterima dengan baik. Dengan perhatian yang cermat terhadap tantangan yang ada, restrukturisasi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, sekaligus menjawab kebutuhan reformasi birokrasi yang lebih efisien dan responsif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro Publik Indonesia, tahun 2024. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyederhanaan jabatan di lingkungan pemerintahan. 2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, tahun 2024. Pedoman implementasi peran pendamping sekolah. 3. Badan Kepegawaian Negara, tahun 2023, strategi reformasi birokrasi untuk penguatan efisiensi jabatan fungsional. 4. Tahun 2022, on educational supervision and teacher development.